Oke baik, Assalamualaikum sahabat petani muda seluruh Indonesia. Ketemu lagi kita ya. Sebelumnya untuk mendukung channel saya ini mohon di subscribe, di like dan di share kalau boleh ya. Mudah-mudahan video-video yang saya upload bermanfaat bagi teman-teman, apalagi yang masih belajar bertani ya. Baik, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya bertani yang praktis dan simpel ya. Tadi saya sudah melakukan kegiatan yaitu menyemat plastik. Nah, ini dia ya yang saya maksud, menyemat plastik. Jadi menyemat plastik di sini bukan plastik yang baru direntangkan ya, tapi plastik yang sudah lekat di petakan yang baru saja ditanami cabai dan tomat. Jadi Anda bisa lihat di video ini, Anda bisa lihat ini tumpukan batang cabai yang baru saja saya cabut. Mungkin sudah sekitar seminggu yang lewat ya. Dan inilah keadaannya. Jadi maksudnya tadi yang saya bilang bertani praktis dan simpel. Pada fase ini kita tidak perlu memperbaharui petakan kita ya. Kita tidak perlu memperbaharui petakan kita. Kita cukup merapikan kembali plastik yang sudah terbuka seperti ini atau yang robek-robek. Kita cukup merapikan kembali ya. Bagaimana merapikannya? Tentu dengan semat ya. Kalau Anda tanya saya pakai semat apa, saya memakai semat dari bambu ya, karena memang semat ini yang pertama ekonomis, gampang pembuatannya, dan ketahanannya pun hampir-hampir sama dengan semat yang dijual di pasaran ya. Jadi memang sekarang ada juga saya dengar, memang sih saya belum pernah membelinya, cuman saya dengar orang membeli semat di toko-toko alat-alat pertanian kemarin ya. Jadi di sini seperti yang saya bilang tadi, kita tidak perlu memperbaharui petakan yang sudah kita buat ini. Kita cukup merapikan kembali plastiknya seperti yang robek-robek seperti ini. Kita cukup rapikan kembali ya. Yang robek seperti ini dirapatkan sematnya. Nah, begini. Ini dia ya. Jadi pastikan pasangannya rapi kembali. Kalau masalah robek-robek ini tidak masalah ya. Karena memang yang sudah saya perhatikan, saya sudah pernah melakukan sendiri dan saya juga sudah pernah melihat orang lain melakukan. Cara seperti ini cukup efektif ya. Tidak terlalu berpengaruh kepada pertumbuhan tanaman yang kita tanam. Jadi di sini nanti setelah plastiknya dirapikan dengan semat, oke, kalau bagi yang masih belum tahu bagaimana cara pembuatan semat dari bambu, Anda bisa lihat dari video saya sebelumnya ya. Oke baik, jadi setelah kita rapikan petakan ini kembali, kita rapikan plastiknya. Nanti ini di setiap lubang yang akan kita tanam seperti ini akan kita cecer kohe ayam ya. Jadi saya akan memakai kohe ayam dan rencananya akan saya campur dengan pupuk NPK komplit ya. Jadi saya kemarin membeli kohe ayam sebanyak 10 karung dan rencananya saya akan membeli NPK komplit sebanyak 10 kilo dan akan saya mix dengan kohe ayam yang 10 karung. Baru saya cecer pada lubang-lubang ini ya. Di sini Anda bisa lihat tonggak-tonggak dan tali-tali masih berserakan. Memang sengaja belum saya bereskan ya, karena saya akan ibaratnya kejar tanam lah gitu. Kalau bagi artis kejar tayang, kalau bagi saya kejar tanam. Jadi setelah plastik ini nanti saya rapikan, siap saya rapikan, baru saya tidak langsung membereskan tonggak-tonggak dan tali ini. Setelah plastiknya dirapikan, saya akan langsung membibitkan tomatnya ya.
Jadi memang lahan yang sudah saya tanami cabai dan tomat ini akan saya tanami tomat saja ya, tidak ada tumpang sarinya. Jadi supaya lebih jelas, setelah saya rapikan semat plastik ini, pasangannya, saya akan langsung membibitkan tomat, dan sembari saya menanti anakan tomat saya tumbuh, saya akan membereskan tonggak ini dan mengecer kohe ayam yang dicampur dengan NPK yang seperti yang saya bilang tadi. Oke. Ini lahannya siap saya kasih herbisida ya. Saya memakai Gromoson. Gromoson inilah kekurangannya ya. Ini saya kasih dengan dosis 4 tutup Gromoson per tangki 16 liter ya. Anda bisa lihat kadang memang cuma pucuk daunnya saja yang mati. Yang bagian bawah itu tidak terlalu berefek pada semak ini ya. Tapi memang saya cukup terbantu dengan herbisida seperti ini, karena memang kemarin kalau saya tidak pakai herbisida, saya akan terganggu dalam merapikan plastik menyemat plastik ini. Oke. Jadi disinilah yang saya maksud tadi, kita tidak perlu memboros tenaga untuk memperbaharui petakan kita kembali. Kita tidak perlu mengeluarkan orang untuk kita bawa bekerja di sini ya, karena memang kalau kita memperbaharui petakan seperti yang saya bilang tersebut, kita pasti butuh tenaga orang-orang yang mungkin kalau di sini mungkin saya butuh 10 orang ya untuk memperbaharuinya, baru bisa selesai. Dan itu pun belum memasang plastiknya ya, karena memang lahan saya ini cukup luas. Oke, kalau ngomong-ngomong masalah pekerja tani yang berpartner dengan kita, berpartner maksudnya yang kita minta bantuan tersebut, di sini kita kasih ibaratnya upah ya, upah kita kasih per hari. Kalau yang laki-laki itu 80.000 per hari. Itu kita dia yang bawa nasi dari rumah ya, ibaratnya kelengkapan alat pertaniannya pun dia yang sediakan ya. Jadi yang laki-laki kita kasih 80.000 dan yang perempuan kita kasih 70.000 per hari. Jadi kalau saya membawa tenaga, meminta bantuan kepada tenaga partner kita tersebut, saya seperti yang saya bilang tadi 10 orang, kalau laki-laki dikali 80.000, itu sudah memakan biaya 800.000 ya. Sementara apabila saya membuat semat dan langsung merapikan seperti ini, cukup ini karena memang saya tidak mulai dari pagi ya. Kalau saya mulai dari pagi, mungkin paling lambat selambat-lambatnya 2 hari saya sudah siap membereskan plastik-plastik ini, merapikan kembali ya. Jadi disitulah hematnya, dan kita pun tidak memakan waktu yang panjang ya. Oke, baik, sekian dulu videonya. Kalau yang mau berkomentar silahkan coret-coret. Seperti yang saya bilang tadi, mohon di subscribe untuk mendukung channel saya. Semoga video ini bermanfaat, dan saya sudahi dengan wassalamualaikum.